Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas topik tentang budget upah tenaga kerja. Langsung topik pembahasannya yang pertama, pengertian budget upah tenaga kerja langsung. Yang kedua, kegunaan budget upah tenaga kerja langsung. Yang ketiga, data dan informasi. Yang keempat, bentuk budget upah tenaga kerja langsung. Yang poin pertama, pengertian budget upah tenaga kerja langsung. Budget upah tenaga kerja langsung adalah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang, di mana di dalamnya meliputi rencana tentang jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan unit yang akan diproduksikan, tarif upah, dan kapan tenaga kerja langsung tersebut menjalankan kegiatan proses produksi yang dikaitkan dengan jenis barang jadi serta tempat para tenaga kerja langsung tersebut bekerja. Selanjutnya yaitu kegunaan pokok budget upah tenaga kerja langsung. Secara umum, budget upah tenaga kerja langsung mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, dan sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Seringkali kegunaan umum semacam ini disebut juga sebagai kegunaan manajerial karena berkaitan erat dengan fungsi manajemen, terutama di bidang perencanaan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Kegunaan budget upah tenaga kerja langsung secara khusus yang pertama sebagai dasar untuk menyusun anggaran harga pokok produksi bersama-sama dengan anggaran bahan baku dan anggaran biaya pabrik tidak langsung. Yang kedua sebagai dasar untuk menyusun anggaran harga pokok penjualan bersama-sama dengan anggaran bahan baku dan anggaran biaya pabrik tidak langsung. Yang ketiga sebagai dasar menyusun anggaran kas. Yang keempat sebagai dasar untuk menentukan kebijakan tentang pemberian beban kerja kepada para karyawan agar seimbang dan adil. Dan informasi agar suatu budget dapat melakukan pemeriksaan secara lebih akurat, diperlukan data informasi dan pengalaman yang merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyusun budget. Adapun data dan informasinya itu yang pertama adalah rencana produksi yang tertuang dalam budget unit yang akan diproduksikan. Khususnya tentang jumlah dari masing-masing jenis barang yang akan diproduksikan dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Yang kedua, berbagai standar waktu untuk mengerjakan proses produksi yang ditetapkan dan berlaku di perusahaan. Yang ketiga, sistem pembayaran upah yang berlaku di perusahaan. Adapun sistem pembayaran upah yang berlaku di perusahaan yaitu yang pertama, sistem pembayaran upah menurut waktu yang menentukan bahwa besar kecilnya upah yang akan dibayar kepada masing-masing karyawan berdasarkan waktu lamanya karyawan yang bersangkutan bekerja. Adapun keuntungan yang didapat, yang pertama itu para karyawan tidak perlu terburu-buru dalam menjalankan proses produksi. Yang kedua, bagi para karyawan yang kurang terampil, sistem pembayaran upah semacam ini dapat memberi keuntungan dan kemantapan dalam bekerja. Dan adapun kerugian yang didapat, yang pertama, produktivitas perusahaan akan rendah karena para karyawan akan cenderung untuk bekerja lamban. Yang kedua, para karyawan yang terampil akan mengalami kekecewaan karena kelebihan keterampilan tersebut tidak dapat mereka manfaatkan untuk memperoleh upah yang lebih besar. Selanjutnya, B. Sistem pembayaran upah menurut bagi hasil atau unit output.
yang menentukan bahwa besar kecilnya upah yang akan dibayarkan kepada masing-masing karyawan berdasarkan jumlah satuan atau unit produk yang dihasilkan oleh karyawan yang bersangkutan. Keuntungannya yang pertama itu produktivitas perubahan akan tinggi. Atau produktivitas perusahaan akan tinggi karena para karyawan akan cenderung untuk bekerja cepat. Kedua, para karyawan yang terampil akan bekerja dengan semangat yang tinggi. Kerugian yang pertama, para karyawan akan terburu-buru dalam menjalankan proses produksi. Akibatnya, kualitas produk yang dihasilkan menjadi kurang terjaga. Yang kedua, bagi para karyawan yang kurang terampil akan mengalami kekecewaan karena mereka akan selalu menerima upah yang rendah. Selanjutnya yang C, sistem pembayaran upah insentif. Ada beberapa sistem pembayaran upah insentif semacam ini. Yang pertama antara lain sistem upah bertingkat menurut waktu. Misalnya upah 1.500 per jam bagi karyawan yang dalam 1 jam mampu menghasilkan 0 sampai 20 kaleng. Upahnya 1 sampai 800 rupiah bagi karyawan yang mampu menghasilkan 21 sampai 30 kaleng. Selanjutnya yaitu yang kedua, sistem upah bertingkat menurut satuan hasil. Misal, upah 1.750 per botol bagi karyawan yang dalam 1 jam mampu menghasilkan 0 sampai 10 botol. Dan upah 2.000 per botol bagi karyawan yang dalam 1 jam mampu menghasilkan 10 sampai 15 botol. Yang ketiga yaitu satuan upah menurut waktu. Dengan insentif menurut satuan hasil yang menentukan bahwa kepada karyawan diberlakukan tarif upah yang sama menurut waktu. Sedangkan kepada mereka yang terampil diberikan tambahan upah yang besar kecilnya didasarkan pada satuan hasil. Yang keempat yaitu satuan upah menurut satuan hasil atau unit output dengan insentif menurut satuan hasil yang menentukan bahwa kepada karyawan diberikan tarif upah yang sama menurut satuan hasil. Sedangkan kepada mereka yang terampil diberikan tambahan upah yang besar kecilnya didasarkan pada satuan hasil. Sistem upah insentif yang dihitung dengan menggunakan rumus-rumus tertentu seperti misalnya sistem upah menurut Taylor, sistem upah menurut Emerson, sistem upah menurut Rowan, dan sebagainya. Bentuk budget tenaga kerja langsung. Tidak ada satu bentuk standar yang harus dipergunakan oleh perusahaan jika akan menyusun budget, termasuk budget upah tenaga kerja langsung. Ini berarti bahwa tiap-tiap perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya, disesuaikan dengan keadaan perusahaan masing-masing. Yang perlu diingat adalah bahwa budget upah tenaga kerja langsung sebagai budget penduduk rugi atau laba harus cukup sistematis dan terperinci, sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat evaluasi atau pengawasan kerja. Contoh penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Contoh soal, PT Kurcaci yang memproduksi sepatu sedang mempersiapkan penyusunan anggaran tenaga kerja tahun 2009. Data yang tersedia untuk keperluan ini adalah yang pertama yaitu data perkiraan penjualan. Yang kedua yaitu data persediaan awal dan akhir. Yang ketiga yaitu data standar jam kerja. Yang keempat yaitu data upah kerja. Di sini diminta yaitu menghitung kuantitas produksi untuk masing-masing produk untuk tahun 2009. Yang kedua yaitu diminta untuk menghitung anggaran jam kerja langsung untuk tahun 2009. Yang ketiga yaitu menghitung anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2009. Yang pertama yaitu menghitung kuantitas produksi. Di sini terdapat tabel dengan keterangan penjualan, persediaan akhir, tersedia, persediaan awal, dan produksi. Untuk tabel pada kolom penjualan, kita masukkan data yang ada pada kolom pertama contoh soal yaitu data perkiraan penjualan. Lalu untuk persediaan akhir kita masukkan data yang ada pada kolom kedua pada contoh soal bagian persediaan akhir. Untuk mencari kolom tersedia, caranya yaitu dengan menambahkan penjualan dengan persediaan akhir.
Lalu untuk kolom persediaan awal diisi dengan data yang ada pada contoh soal kolom kedua bagian persediaan awal. Mengurangkan data yang ada pada kolom tersedia dengan data yang ada pada kolom persediaan awal. Contohnya untuk sepatu olahraga, data yang tersedia yaitu 38.000 dan persediaan awalnya 6.000. Jadi diperolehlah produksi 32.000. Selanjutnya yaitu menyusun anggaran jam kerja langsung. Di sini terdapat tabel dengan kolom produksi, standar jam kerja langsung, dan jumlah jam kerja langsung masing-masing departemen. Untuk kolom produksi kita isi dengan data yang kita peroleh dari kuantitas produksi. Kemudian untuk standar jam kerja langsung kita isi dengan data pada kolom ketiga contoh soal. Lalu untuk jumlah yaitu kita kalikan produksi dengan standar jam kerja langsung. Contohnya untuk sepatu olahraga diproduksi sebanyak 32.000. Dapatlah jumlah 64.000 untuk departemen A. Untuk departemen B, standar jam kerja langsungnya adalah 1. Jadi 32.000 dikali 1 adalah 32.000. Untuk departemen C, standar jam kerja langsungnya adalah 4. Jadi 32.000 dikali 4 adalah 128. Untuk mendapatkan total, jumlahkan jam kerja langsung setiap departemen. Contohnya untuk sepatu olahraga, jumlah jam kerja langsung departemen A adalah 64.000, departemen B 32.000, dan departemen C 128.000. Jadi totalnya adalah 224.000. Yang ketiga yaitu menghitung anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2009. Di sini terdapat tabel dengan keterangan jumlah jam kerja langsung dan upah masing-masing departemen. Untuk kolom jam kerja langsung kita isi dengan data yang ada pada anggaran jam kerja langsung. Untuk upah kita isi dengan data yang ada pada contoh soal bagian data keempat yaitu data upah kerja. Kemudian untuk mendapatkan jumlah, kalikan jumlah jam kerja langsung dengan upah. Contohnya untuk sepatu olahraga di departemen A, jumlah jam kerja langsungnya adalah 64.000 dan upahnya adalah 3.000. Jadi 64.000 dikali 3.000 adalah 192.000. Untuk departemen B, jumlah jam kerja langsungnya adalah 32.000 dengan upahnya 160.000. Untuk departemen C, jumlah jam kerja langsungnya adalah 128.000 dikalikan dengan upah yaitu 2.000, dapatlah 256.000. Kemudian untuk mendapatkan total biaya, jumlahkan masing-masing departemen. Contohnya untuk sepatu olahraga, departemen A yaitu 192.000 ditambah departemen B 160.000 ditambah departemen C 256, dapatlah total biaya 608.000. Begitu seterusnya.